Selamat datang di Saya Wibu. Kalau ada Wibu, subscribe ya bos. Kalau ada bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai 100 kali. Arel Ernesia telah menyelesaikan perang dan ia juga telah membuat kesepakatan dengan Hazel Karet untuk membuat Bank Dunia. Tapi ada masalah di desa Garil, itu desanya si Siena ya. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya dari Arel Ernesia? Kita langsung aja lah di capcus. Dan Woke Sen pun berpindah. Saat ini sudah pagi, Sienna tampak kelelahan karena ia menggendong Arel seharian. Ia berlari semalaman itu dah. Apa kau baik-baik saja, Sienna? Aman bos, aman aman. Aku butuh istirahat sebentar. Apa kau juga kelelahan dia? Aman yang mulia, walaupun tanpa gemstone, aku masih bisa mengeluarkan firewall lagi. Wah, ngeri kau dia. Kemudian Arel memandangi hasil buruannya yang telah ia binasakan. Ini dia ya, sisa-sisa dari buruannya yang telah dibakar. Wah, 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 banyak banget tulang-tulangnya. Dan itu ya tergeletak di situ semua. Ngeri ini bos. Si dia ini ya, ia membakar sampai ke tulang-tulangnya. Arel bertanya kepada dia, apa kau telah mengkill semua zombie di sini? Kau tidak melewatkan satupun kan dia? Siap yang mulia, aku telah mendeteksi zombie-zombie itu dengan mana detektor dan ya sudah tidak ada lagi yang mulia, tidak ada satupun zombie yang tersisa. Tapi ada beberapa zombie yang mengeluarkan mana dan itu adalah zombie-zombie dengan armor full plate. Itu artinya mereka adalah korban dari perang kemarin yang mulia. Sepertinya ada yang memanfaatkan sisa-sisa perang kemarin yang mulia. Yah, okelah kalau gitu, kita akan menyelidikinya nanti. Terima kasih ya dia ya. Ayo Siena, ayo ayo kita bangun. Istirahatnya sudah cukup. Kita akan kembali ke desamu. Walah, malahan masih capek ini yang mulia. Ucap Siena. Ayolah bersemangat, semuanya telah beres ini. Sekarang saatnya untuk merekrut orang-orangmu. Dan Moke Sin pun berpindah. Di desa Nepcaparnil, kepala desa dan orang-orang di situ tampak tidak nyaman dengan bau yang mereka cium. Baunya ini benar-benar bau bangke yang gosong, wadidaw. Ini mengerikan. Maaf pangeran, kenapa kalian bau sekali? Ya, kalian baunya seperti bau bangke yang mulia. Maaf bos, maaf maaf. Aku belum bersih-bersih. Ini adalah bau gosong dari undead yang telah aku basmi. Ya, itu kan masalahmu ya. Jadi masalahmu sekarang sudah tuntas. Soalnya sudah saya basmi itu undead-undeadnya. Dan bau ini adalah bau kremasi mereka semua. Bau para undead itu. Wah, 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 beneran nih. Anda memang luar biasa yang mulia. Tapi bisakah Anda semua untuk mandi dulu? Ya, oke siap dah. Sebaiknya begitu. Aku akan mandi dulu. Ucap Arel. Dan Woke beberapa saat kemudian. Di rumah Pak Kepala Desa, saat ini dia memproyeksikan magic proyeksinya. Ia menampilkan tengkorak-tengkorak dari para undead yang telah ia bakar. Ya, semuanya telah habis dibakar itu. Semuanya telah dikremasi tanpa sisa. Dan Arel langsung menagih janji sama Pak Kepala Desa untuk membuat kontrak kerja dengan Arel Ernesia. Semuanya sudah dibasmi, sudah tidak ada lagi zombie di sini. Sekarang kita akan berbisnis bos, bisnis bisnis bisnis. Siap yang mulia, Anda memang luar biasa. Aku tidak menyangka Anda bisa mengalahkan semua undead itu dalam semalam. Sepertinya Anda memang seorang pria sejati. Wah, wah, wah. Anda seperti pria suci yang dikirim dari langit ini. Waduh, waduh, pria suci. Gue ini manusia biasa, bos. Jangan panggil aku seperti itu. Sekarang kita langsung pada intinya saja. Aku ingin mengontrak beberapa orang dari kalian untuk menjadi pegawai keamanan di Bank Sentral Dunia. Aku ingin orang-orang yang berbakat dari desa Nepta Penil. Dan aku ingin kau menandatangani kontraknya.
Soalnya, dengan pengamanan ketat dari orang-orang Garil, pencuri sekalipun akan takut mendekat. Yah, itu karena reputasi kalian sebagai tentara bayaran yang telah terkenal di benua. Siap Yang Mulia, akan kami atur agar orang-orang terbaik dari Neptapenil yang mengikuti kontrak kerja Bank Sentral Ernesia. Tapi tolong juga Yang Mulia, beri kami pekerjaan lain selain pegawai keamanan, karena kami juga butuh pekerjaan yang lain Yang Mulia. Oh gitu ya, siap siap siap. Kau sangat hebat ya sebagai kepala desa, kau sangat peduli dengan wargamu. Ya, ini juga untuk mengembangkan sumber daya manusia kami Yang Mulia. Kami juga perlu untuk pendapatan lain selain menjadi tentara bayaran. Okelah, siap, deal. Dan ya, Sin pun berpindah. Setelah selesai dengan desa Nepcapanil, sekarang Arel menghadapi rapat dengan para bangsawan di kerajaan Ernesia. Ia melangkah dengan tatapan penuh keyakinan. Soalnya, ia mau melegalisasikan Bank Dunia di hadapan para bangsawan. Dan ini dia ya, ruang rapatnya. Sudah ada beberapa bangsawan di situ. Dan juga ada Raja Leon yang memimpin rapat. Arel mulai mempresentasikan proyek bisnis banknya yaitu Bank Ernesia. Ya, yang mana bank ini memiliki produk simpan pinjam. Itu produk utama untuk Bank Dunia Ernesia. Kemudian ada bangsawan yang bertanya bagaimana cara menyimpan uang-uang masyarakat atau emas-emas bangsawan. Bukankah ini percuma saja? Karena para bangsawan kan selalu menyimpan uang mereka di dalam brankas kastil yang juga sangat dijaga ketat. Itu kan lebih aman ya daripada di banknya Arel. Wah, 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 kalau gitu siap-siap dah uangmu dicuri seperti keluarga ibu tiriku. Jir, itu ada ayah mertua Raja Aresia. Iya yang dirampok sama Arel itu ya, wadidaw. Bahkan sampai sekarang ia belum mengetahui siapa pencurinya. Yang ia tahu cuman penyihir. Wanjir, padahal yang nyuri itu ada di depan matanya. Wadah, wadah. Kita akan mengamankan uang di Bank Dunia. Jadi kalian akan aman dari pencurian apapun. Dan juga ketika perang terjadi dan kalian kalah, maka kalian bisa mengamankan uang kalian di bank kami. Jadi uang kalian akan aman tanpa diambil oleh pihak yang memenangkan perang. Itu adalah tugas kami sebagai penjaga Bank Dunia. Dan kalian bisa mengambil kembali uang yang kalian simpan di Bank Dunia. Oh, dalam pikiran Arel, ia mengatakan kalau ia akan mengeruk semua harta dari para bangsawan ini. Wanjir dah, inilah wajah asli dari Arel Ernesia yang serakah. Wadidaw, kalian tidak perlu khawatir soal keamanan bank kami. Kami telah menggunakan teknik canggih untuk menyimpan emas-emas yang kalian simpan. Walaupun keamanan kami dibobol, tapi aku jamin tempat yang kami gunakan untuk menyimpan emas-emas itu tidak akan pernah dibobol, kecuali dengan syarat yang telah aku amankan. Dan yang paling penting dari Bank Dunia ini adalah sistem peminjaman tanpa bunga alias 0% keuntungan. Waduh, kalau gitu rugi dong. Ya nggak rugi juga bos, soalnya kita akan menyebar mata uang baru dengan sistem peminjaman ini. Dengan beredarnya mata uang baru yang digunakan oleh seluruh dunia, maka ekonomi global akan ada di genggamanku. Ernesia bahkan bisa membayar minyak, emas, daging, gas alam, dan semuanya bisa ia beli dengan mata uang yang tinggal dicetak doang. Ya, hanya dengan mata uang itu. Jadi, itulah fokus utamaku untuk menjadi elit global. Wah, 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 tanpa disadari para bangsawan, sekarang Ariel telah menguasai dunia. Waduh, ia langsung mode licik, serakah. Waduh, waduh, kayak demon dah. Waduh, waduh, bener-bener nih bocil, ngeri banget. Yah, para bangsawan jadi ngeri sama Arel, tapi sebagian dari mereka cuman bisa diam dan mendengar ucapan Arel. Tidak ada dari mereka yang berani menyela. Wah, ada apa ya? Tapi di sini Arel memahami diamnya mereka. Ini semua karena satu hal, yaitu keuntungan. Memang ini terlihat tidak menguntungkan secara langsung, soalnya mereka belum mengalami konsep uang yang beredar di masyarakat. Ya, kalau kalian belum paham, biar saya jelaskan dulu ya secara singkat. Jadi,
Arel ingin membuat mata uang di mana ia bisa mencetak semaunya dan dengan mata uang itu ia bisa membeli apapun di dunia ini. Ini seperti uang dolar Amerika yang bisa digunakan di seluruh dunia. Ya, begitulah kira-kira. Jadi tinggal cetak, langsung beli tanah, tinggal cetak, langsung beli minyak. Wah, enak banget itu Amerika. Kemudian Arel langsung memohon kepada semua bangsawan yang hadir di sini, "Silahkan nyatakan pendapat kalian semua tentang apa yang aku jalankan ini. Apakah kalian setuju atau tidak dengan ide bisnis yang akan kami jalankan, yaitu Bank Dunia Erneusia dengan skala global? Apakah kalian setuju?" Dan oke, semua yang ada di situ pun saling berdiskusi satu sama lain dan akhirnya 80% setuju, 20% netral. Sip, artinya semua sepakat untuk pendirian Bank Global Erneusia. Mantap, rencananya mulus dan oke, scene pun berpindah. Di lorong kerajaan Erneusia, ada dua orang yang sedang berdiskusi. Ternyata itu adalah Baron Parche, ayah dari Ratu Erneusia atau ibu tiri Arel gitu ya. Ia sedang ditemui sama Ken Rebet, seorang bupati wilayah selatan Erneusia. Ia sangat tidak setuju dengan rencana Arel membuat bank. Ia memohon sama Baron untuk menghambat rencana Arel itu. Kalau itu terjadi, wilayahnya bakal gawat. Ia bakal terkena masalah keuangan karena seluruh harta bupati dan para bangsawan akan diaudit dan disimpan di Bank Dunia. Pengambilan dan pengantaran dana terkait dengan pemerintahan bupati juga akan melalui Bank Dunia. Ya, jika itu semua terjadi, korupsinya bakal terbongkar semua. Soalnya, selama ini ia memberi data palsu dan data realnya berupa emas telah dikorupsi. Kalau emas-emas yang dikorupsi itu disuruh untuk disimpan di Bank Dunia, waduh waduh, malah emasnya nggak ada Bos. Emas-emasnya kan sudah digunakan ya, sudah dikorup gitu. Waduh waduh, gimana ini? Ini menjengkelkan. Ya itu masalah ente, Cuk, jangan libatkan aku lagi, dasar bupati tolol. Wanjir, Baron pergi, padahal ia adalah ponakannya ya. Waduh aduh, masa ia tega sih? Wah, kalau seperti itu, tamat dari riwayatku, waduh waduh. Dan oke, dalam 1 bulan, Bank Dunia yang berpusat di Erneusia telah terbentuk. Disinilah semua aset bangsawan disimpan dan juga bisa dipinjamkan hanya dengan jaminan dan syarat yang ketat. Arel pun jalan-jalan di sekitar ibu kota untuk mendengar respon orang-orang di ibu kota dan ternyata ada beberapa pedagang yang mulai tertarik untuk meminjam di sono. Ia punya rumah yang siap untuk jadi jaminan dan ia mau membuat warteg, ya, warteg soto tauco. Dengan pinjaman dari bank global ini, ia bisa memulai bisnisnya itu. Wah, wah, mantap. Kemudian di pesta bangsawan, di situ tersebar juga tentang keamanan dari brankas Bank Dunia. Ya, bahkan jalur pengiriman uang itu juga dijaga ketat. Aman sekali, Bos, karena Pangeran Arel menyewa orang-orang Garnil yang terkenal overpower. Kemarin saja, saat rombongan Bank Dunia membawa emas-emas Bupati Lockdown, ada pencuri yang datang dan mereka banyak sekali itu mau merampok emas-emas itu. Tapi ada banyak orang-orang Garil yang ada di situ dan menghajar pencuri-pencuri itu sampai mereka diinterogasi dan mengaku kalau mereka ternyata adalah suruhan dari Bupati Robert dari selatan. Wah, gile, Bupati Robert ditangkap dah. Ya, bangsawan itu langsung panik soalnya sekarang Robert telah terbongkar skandal korupsinya. Bahkan Robert dituduh telah merugikan kerajaan Erneusia sebanyak 1 juta koin emas. Dan sekarang ia menunggu untuk dieksekusi. Anjir, ngeri. Ya, bangsawan di situ yang rata-rata adalah seorang bupati, jadi berpikir ulang untuk korupsi. Gaswat dah kalau gini. Dan oke, scene pun berpindah. Saat ini Raja Leon sedang kaget, soalnya ia sedang bersama Arel. Ia sedang ditodong permintaan yang aneh-aneh dari Arel. Kau ini selalu membuat ayah bingung. Bisa-bisanya kau minta hal yang aneh seperti itu. Bagaimana para bangsawan itu menganggapmu nanti, Arel? Kau akan selalu dianggap sebagai keluarga kerajaan yang punya pikiran aneh-aneh.
Ya elah, santai aja ayah, santai. Aku cuman ingin mengembangkan wilayahku. Ya, tapi juga tidak untuk membangun kota Fahlia menjadi kota hiburan dan kota industri. Kau ini gimana sih, Arel, Alir? Itu tempat yang jauh untuk menjadi kota hiburan. Dan lagi, Wahlia itu adalah tempat buangan para bangsawan. Bagaimana kau mau membangun kota dengan fasilitas yang lengkap dan menjadi pusat hiburan? Kau ini gimana sih? Itu kan wilayah dingin. Apalagi ayah diceritakan oleh kakakmu si Kania kalau kau kerjanya cuma tidur-tiduran doang di sono. Ayah jadi khawatir. Walah, malahan tapi sebenarnya, Arel, ayah sudah menyiapkan wilayah baru untukmu yang lebih subur, lebih hangat, ya lebih majulah untuk kau tinggali. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi kau akan mendapatkan wilayah itu. Waduh, gaswat, ogah bener. Gue nggak mau ninggalin semua yang kubangun di Fahlia. Enak aja, rugi dong. Arel pun mohon kepada ayahnya untuk tidak melakukan itu. Ia sampai sekarang telah berjuang dari nol ya, dari umur 14 tahun sampai sekarang umur 18 tahun. Ia tidak mau meninggalkan semua pencapaian yang telah ia peroleh. Baginya Fahlia bukan tempat buangan lagi, tapi ia akan menjadikan Fahlia sebagai pusat ekonomi, pusat hiburan, pusat pasar grosir, dan lain-lain. Dan aku akan membangun semuanya di kota Fahlia. Aku akan membuat kota dengan penuh kebahagiaan, ayah. Jadi, tolong percaya kepadaku, ayah. Walah, Raja Leo jadi melihat anaknya dengan tatapan yang bingung. Nih bocah benar-benar penuh dengan dedikasi. Yah, dahlah. Ayah tidak bisa menghentikan ambisimu itu, Arel. Kau punya tujuanmu sendiri. Ayah cuma bisa merestui apa yang kau mau. Ya, kau boleh membangun Fahlia menjadi kota yang kau inginkan. Wah wah wah, siap ayah, terima kasih sekali ayah. Mantap, Anda memang yang terbaik. Dan oke, Ariel pun merencanakan pembangunan kota metropolitan Fahlia. Di sini akan dibangun pusat industri, pusat hiburan, jadi perlu perencanaan yang matang. Ya, makanya 3 orang insinyur Ernisia dipanggil ke sini. Terima kasih sudah mau datang ke Fahlia, tempat di mana dingin berada. Jadi langsung to the point saja, kalau aku ingin membuat rencana pembangunan kota metropolitan Fahlia. Apa kalian sanggup? Siap yang mulia. Tapi maaf yang mulia, kenapa di sini tidak ada tembok pembatas? Di sini banyak monster, ada kelinci raksasa yang mulia. Malahan mereka itu ada di dekat rumah warga yang mulia. Itu sangat berbahaya. Iya sih, kalau memang benar itu bahaya, tapi tenang saja bos, mereka itu bukan monster, mereka cuma makhluk hidup yang berbagi wilayah dengan kita. Jadi, aku tidak membangun tembok demi kelestarian hidup para hewan-hewan asli Fahlia. Dan juga kami telah menemukan solusi atas permasalahan itu. Jadi mau itu dingin, mau itu monster, mau itu pun bencana, semua telah kami siapkan. Ya, semua kami telah atasi dengan batu ini. Ini adalah batu Damaskus yang sangat langka, dan ini adalah batu yang sangat diinginkan oleh para dwarf. Ya, berkat batu ini, kami jadi memiliki berbagai jenis peralatan modern yang kami buat. Wah, apa ini? Apa ini ada banyak yang mulia? Ya, tenang saja bos. Batu Damaskus ini telah kami tambang secara berkala dan kami menemukan beberapa titik di Fahlia terkait tambang-tambang baru batu Damaskus. Batu ini menjadi sumber penghasil besi terbaik dan kami membuat berbagai alat berkat batu Damaskus ini. Kami juga membuat action figure, ya action figure diriku. Walah walah walah. Tapi maaf yang mulia, bolehkah kami tahu apa tujuanmu mendirikan kota metropolitan Fahlia? Apakah hanya untuk meramaikan penduduknya saja? Yah, tidak hanya itu, Bos. Aku ingin kota Fahlia ini menjadi pusat ekonomi, pusat kuliner, hiburan, teknologi, dan semua kebutuhan masyarakat akan kami penuhi. Sehingga ini akan menjadi kota utama dengan fasilitas yang lengkap di dunia. Gimana? Apa kalian sanggup? Kalau oke, langsung tanda tangan kontrak dan kalian akan diberikan blueprint-nya. Oke dah, siap Bos Arel. Dan oke dah beres, pembangunannya pun dimulai dan scene pun berpindah.
di ruang kerja Arel. Saat ini Ariel sedang menguji coba magic teleport yang baru. Ini lebih efisien dan lebih hemat energi. Wah keren dah, para magician Valia memang yang terbaik. Tinggal pencet tombolnya, muncul dah get magic teleport. Dan oke, Ariel pun langsung masuk ke dalam tempat yang ia inginkan. Dan ini dia tempatnya, ini adalah tempat kamar rahasia Ariel. Ini tempat untuk malas-malasan, mantap. Soda jeruk ready, kamar tidur nyaman empuk, sudah ready ini, baca novel seharian, ready, mantap, tidak ada yang mengganggu. Tapi beberapa jam kemudian, Arel malah jadi bosan ya. Nggak ada game, nggak ada Netflix, nggak ada YouTube, bosan dah. Ya, yang paling membosankan, tidak ada komik gitu. Waduh, aduh, kenapa belum ada komikus di sini ya? Walau-walau sepertinya perlu dikembangkan secepatnya. Dan oke, sepertinya perlu dikasih contoh ya. Dikasih contoh tentang apa itu komik. Kemudian Asha telepon, ia mau melapor kalau kerajaan Ernest dapat masalah baru. Waduh, baru juga mau buat komik, malah ada masalah lagi. Kali ini apa Asya? Dan ini dia, ini adalah masalahnya. Di situ ada seorang dark magician yang menggunakan magicnya untuk menyerang Ernest. Ia merapal mantra magic yang besar dan menyelesaikannya. Dan ternyata magic itu untuk membangkitkan zombie. Wanjir, zombinya muncul dari dalam tanah dan itu muncul sangat banyak sekali, wadidaw. Si Magician pun memerintahkan zombie-zombie itu untuk menyerang Ernest. Serang Ernest, serang orang-orang berdosa itu. Wah, 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 bener-bener bangke dah. Dan para zombie itu langsung melangkah ke benteng perbatasan Ernest. Dan ini dia adalah penjaga benteng Dolzem, ada prajurit yang sudah pakai teropong buatan Arel, dan ia langsung melihat dari kejauhan ada ribuan monster zombie yang mendekat ke benteng Dolzem. Gile, cepet buat laporan. Dan ini dia laporannya, sudah ada pada Arel itu. Ia diberi laporan terkait zombie yang menyerang benteng Dolzem, dan zombie-zombie itu berjumlah 100.000 zombie. Gile, banyak banget. Waduh, dasar bangke. Bisa nggak sih nggak perang mulu, capek capek, cuk cuk. Dan oke, scene pun bersambung. Anjir, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, terima kasih sudah mau menonton. Silahkan like, komen, dan subscribe. Salam cus.